teman-teman. Halo. Kali ini kita nggak cuma review tempat makan doang, tapi kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai sama orang hebat di balik kafe Titik Proses ini. Nah, kita juga bakal gali-gali informasi menarik nih, dan apa aja sih yang bikin tempat ini tuh jadi spesial? Jangan sampai ketinggalan ya. Titik Proses. Ayo. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Masnya karena bisa meluangkan waktunya untuk kami. Sebelumnya kita perkenalan ya Mas. Kita ini dari mahasiswa SDA. Saya ada Sandi Hidayatullah, tentunya ada Misbahul Jana. dan kameramen kita Yosua. Oke, jadi Saya jelasin dan ceritain sedikit ya, nostalgia ke belakang berarti kenapa kemudian kedai kopi Titik Proses ini bisa saya buat. Yang pertama, saya tuh punya awalnya komunitas perkumpulan. Jadi perkumpulan teman-teman ini udah berjalan selama 2 tahun. Kami tuh selalu ngopi di luar, terus juga kami tuh pengen punya rumah sendiri sebenarnya, yang dimana kami ngopi tetap enjoy, kami ngopi tetap cozy, kami ngopi juga rasanya enak karena kami percaya gitu kan, kami ini rata-rata kan lulusan dari luar daerah gitu, yang kemudian kami pernah bekerja. Nah, kebetulan saya pernah bekerja di salah satu coffee shop juga di Jogja dan lumayan cukup suka dan sayang sama kopi, cinta sama kopi, perkopian ya. Mulai dari bagaimana kopi itu diproses, kemudian gimana kopi ini, kenapa bisa jadi kopi seperti itu. Mulai dari situ kemudian sampai dibuat menjadi kopi. Kopi itu ada banyak ya, ada manual brew, kemudian juga ada espresso base, kemudian juga ada kopi susu kayak gitu. Nah, makanya dari pengalaman ini sebenarnya kita pengen buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi dari awal teman-teman perkumpulan ini banyak yang belum bekerja gitu, dan gimana caranya saya udah pernah kerja 2 tahun di PT ya kan. Nah, jadi ada modal yang terkumpul, jadi saya mutusin untuk kemudian membuat kedai ini gitu. Itu latar belakangnya dan kenapa dinamain proses gitu. Kenapa namanya Titik Proses? Karena kami pengen berharap ya dari tempat ngopi ini teman-teman itu bisa memulai prosesnya. Jadi kalau kalian ada namanya menu kami itu cerita kopi. Cerita kopi itu terdiri dari 3 tahapan gitu. Kami buatnya seperti itu. Yang dimana dari atas itu ketika teman-teman menikmati itu adalah zona nyaman. Jadi zona nyaman itu adalah titik dimana enaknya, tapi enak itu nggak bakalan bertahan lama. Sampai pada di tahapan kedua gitu. Itu isinya kopi robusta yang dominannya pahit. Itu adalah prosesnya. Jadi proses itu selalu dengan sakit, jatuh bangunnya proses itu ada, dan sampai titik setelah kita melewati titik nyaman kita masuk ke fase proses hidup ya, terus kita masuk ke fase bagaimana proses itu kita dapat hasilnya, dan itu adalah titik paling enak kopi tersebut. Itu ada di menu cerita kopi. Untuk jumlah karyawan ya, awal buka itu ada dua. Yang pertama satu kitchen dan satu itu di bartender. Dan sekarang ya bos, sekarang itu ada 3 alhamdulillah, satunya tapi hitungannya masih part time.
pendapatan daripada titik proses ini memang nggak seberapa gitu. Tapi kami percaya namanya sedekah, kami percaya namanya itu berbagi gitu. Jadi pendapatan dari titik proses ini setiap bulannya 10% kita sumbangkan ke yayasan yang kita punya untuk dipakai kegiatan mengurusi anak-anak yang putus sekolah atau untuk berbagi sembako misalnya kayak gitu. Jadi memang nggak banyak, tapi kalau dilakukan secara kontinu insya Allah kan sedikit demi sedikit insya Allah kita bisa membantu gitu. Dan buktinya ya alhamdulillah juga kita udah jalan, yayasannya udah jalan, komunitasnya udah jalan, dan titik prosesnya udah jalan juga si kedai kopinya. Tapi juga kalau laki-laki yang sukanya nobar ya. Iya. Dia kalau nobar lumayan keras kalau nobar gitu, ramai sekali. Itu sekitar ada hampir 2 juta lah per harinya kayak gitu. Dan sebenarnya kita nggak ngincer yang kayak sehari kamu dapat segitu, kita ngincernya malah konsisten angkanya kayak gitu. Karena HPP kita dari setiap item itu kita cuma ngambil 30%. Katanya orang Cina, kalau badan usaha yang ngambil keuntungan itu cuma masih di bawah 50%, bisa dipastikan usahanya nggak maju. Tapi kan kita orang Indonesia dan kita membuktikan sebenarnya sedikit-sedikit menjadi bukit. Itu juga orang Cina yang ngomong gitu kan. Artinya usaha ini kan tergantung bagaimana terusannya mereka gitu, kontinusnya mereka gitu. Kemudian bertahan tidaknya mereka, karena dunia F&B ini jahat. Kita pernah itu ngalamin sampai betul-betul yang nol konsumen di bulan Ramadan selama 2 minggu. Bayangkan itu betapa bingungnya dan betapa pusingnya kita gitu, karena nggak ada pelanggan yang datang. Kalau dari caranya ya, cara kita menanggapi yang pertama pasti sabar, terus tawakal. Kita berdoa sama Tuhan ya kan, berdoa sama Allah, minta petunjuk ya kan? Dan alhamdulillah petunjuk itu datang gitu, yang dimana Grab ini kan udah masuk, Grab udah masuk di Sangatta, itu coba kita masukin. Dan selama itu kita selama masuk pertama kali di Grab, 1 minggu pertama itu kita ikut banyak sekali campaign, sampai kita hitung itu ternyata merugi di sana. Nggak banyak meruginya, tapi lumayan cukup gitu kan. Dan akhirnya kita belajar lagi dari aplikasi itu, sehingga selama 1 bulan tetap ada campaign, bahkan sekarang juga tetap ada campaignnya, gratis ongkir, tapi tetap ada keuntungan di sana gitu. Ya walaupun pada akhirnya mau nggak mau harga di Grab itu berbeda dengan harga yang ada di sini gitu. Makanya konsumen Grab yang biasa udah mesan itu kan namanya kita tahu nih siapa gitu kan, itu biasanya kita chat, ada baiknya kita arahkan di pembelian via DM atau via WA gitu. Jadi harganya menekan juga buat customer gitu. Jadi kan kasihan nih customer dilimpahkan harganya yang lumayan cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya mereka juga merasakan ada voucher-voucher yang bisa diklaim itu gitu kan, tapi tetap ada perbedaan beberapa ribu lah dari harga on the spot kayak gitu. Kebetulan juga ya setelah Ramadan itu kan ada nobar kan, ada nobar Indonesia beberapa kali, dan itu cara yang paling efektif kami sih sampai saat ini dengan mengadakan nobar. Dengan itu bukan cuman orang-orang dari luar, bahkan warga pun yang di belakang ikut ke depan. Jadi makanya saya bilang ketika betul-betul ramenya kedai kami itu bisa sampai 25 kursi pun masih nggak cukup. Bahkan nantilah saya kasih cuplikan video ya ke kalian, sampai di parkiran motor pun mereka duduk di motor situ karena udah nggak kebagian kursi, dan mereka tetap pesan itu sih.